Halo penggemar setia The Blues dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode hari ini, kita akan menyelami lautan kabar terbaru dari bursa transfer yang semakin memanas menjelang bergulirnya musim baru. Jendela transfer musim panas selalu menjadi momen yang paling dinantikan, penuh dengan spekulasi, intrik, dan tentu saja kejutan-kejutan yang bisa mengubah arah Chelsea ke depan. Musim depan nanti akan menjadi pembuktian krusial dari Bluco Management. Di bawah komando sang peracik taktik jenius Xabi Alonso, Chelsea tampaknya sedang membangun sebuah dinasti baru yang siap bersaing memperebutkan tahta juara Premier League. Tidak ada lagi ruang untuk sekedar menjadi peserta. Target The Blues di musim depan adalah berjuang sekeras mungkin untuk kembali ke puncak kejayaan Inggris. Pada episode kali ini, Zona Chelsea Indonesia telah menyiapkan 3 pembahasan super penting dan eksklusif mengenai kedatangan pemain-pemain baru kelas Wahid, serta potensi penjualan beberapa nama besar yang pastinya akan membuat kalian semua terkejut. Mulai dari perburuan bek tengah bermental juara, lalu kemungkinan transfer antar sesama klub di Premier League, hingga perombakan besar-besaran di lini tengah Chelsea. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar tidak ketinggalan detail-detail pentingnya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menjadi yang terdepan saat kami mengunggah video terbaru. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan yang pertama sebagai berikut. Update pertama datang dari sektor pertahanan yang selalu menjadi pondasi utama dari tim juara manapun. Mengingat rentetan momen-momen blunder lini pertahanan dari beberapa musim lalu, memiliki kedalaman skuad dengan pertahanan yang solid dan berpengalaman sangatlah krusial untuk dibenahi oleh manajemen dan Xabi Alonso. Dan kali ini, radar Chelsea telah menangkap sebuah nama besar. Chelsea dilaporkan telah secara resmi memasukkan nama bek veteran Premier League dan palang pintu tangguh John Stones ke dalam daftar incaran utama bek tengah mereka menjelang dibukanya jendela transfer musim panas ini. Kubu The Blues memang secara terang-terangan sedang melakukan penguatan yang masif di sektor pertahanan mereka. Pemain andalan timnas Inggris ini kini termasuk di antara opsi prioritas yang sedang dipertimbangkan dengan sangat matang oleh para petinggi Chelsea. Yang membuat kesepakatan ini sangat menggiurkan adalah bandrol harganya yaitu 0 alias gratis. Benar sekali, teman-teman tidak salah mendengar. Manajemen Chelsea menganggap John Stones sebagai kepingan puzzle yang sempurna untuk bergabung ke dalam sistem Xabi Alonso di musim depan, karena ia tersedia sebagai free agent setelah kontraknya dipastikan berakhir bersama Manchester City. Di usianya yang kini menginjak 32 tahun, banyak yang mungkin meragukan fisik dari sang pemain. Namun, statistik dan performa di atas lapangan membantah hal tersebut. John Stones tampil sangat mengesankan untuk skuad Three Lions. Ia bermain penuh dedikasi dalam 5 dari 8 pertandingan timnas Inggris dan menjadi sosok sentral yang berhasil membawa negaranya mencapai babak semifinal di ajang Piala Dunia 2026 yang baru saja berlalu. Pengalaman dan ketenangannya di laga-laga bertekanan tinggi adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang semata. Xabi Alonso secara spesifik telah meminta manajemen Chelsea untuk menambahkan lebih banyak pemain yang dalam tanda kutip siap pakai ke dalam skuadnya nanti. Hal itu terbukti dari manuver dan usaha Chelsea sebelumnya
yang secara mengejutkan mencoba merekrut gelandang tangguh berusia 34 tahun yang bernama Granit Xhaka. Meski sayangnya tawaran Chelsea saat itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Sunderland. Namun yang harus digarisbawahi adalah mengincar nama-nama seperti Granit Xhaka dan yang terbaru yaitu John Stones telah memberikan kita semua sebuah sinyal terang benderang. Chelsea telah menunjukkan komitmen mutlaknya untuk mulai mengincar pemain-pemain yang lebih tua atau senior. Tujuannya hanya satu, yaitu mereka diharapkan bisa langsung masuk ke susunan starting 11 dan memberikan instant impact ke dalam skuad Chelsea yang saat ini mayoritas masih diisi oleh pemain-pemain muda yang brilian, namun minim pengalaman di masa-masa krisis. Mari kita lihat transfer ini dari point of view atau POV seorang John Stones. Sebagai bek berstatus bebas transfer, dengan CV yang sangat mentereng, ia mungkin akan mendapatkan puluhan tawaran menggiurkan dari klub-klub elit Eropa maupun klub elit Timur Tengah. Namun ada satu alasan fundamental yang sangat kuat mengapa John Stones harus memilih Chelsea setelah ia angkat koper dari Etihad Stadium. Alasan terbesar itu bernama Xabi Alonso. Seperti yang kita tahu, John Stones bukanlah bek yang hanya jago bertahan saja. Ia adalah pemain yang sangat memahami seluk-beluk taktikal modern. John Stones sangat berpeluang besar untuk bertransisi menjadi manajer yang hebat di masa yang akan datang. Setelah berguru bertahun-tahun lamanya di bawah asuhan sang jenius Pep Guardiola, John Stones telah menyerap ilmu kepelatihan tingkat tinggi. Bahkan beberapa waktu lalu, sempat viral sebuah video yang memperlihatkan John Stones sedang berdiskusi taktik yang sangat rumit bersama dengan Pep Guardiola di pinggir lapangan dengan intensitas tinggi. Dari video tersebut, banyak pengamat sepak bola Inggris yang berani bertaruh bahwa John Stones adalah calon manajer hebat Inggris di masa yang akan datang. Maka dari itu, tidak ada ruginya bagi John Stones untuk kembali berguru dan mencari ilmu baru bersama Xabi Alonso di Stamford Bridge. Kepindahan ini bisa ia jadikan bagian dari strategi karirnya ke depan jika John Stones memang memutuskan gantung sepatu dan melanjutkan karirnya berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih. Sementara itu, jika melihat transfer ini dari point of view Chelsea, mendatangkan pemain yang memiliki mentalitas juara mendarah daging seperti John Stones adalah sebuah keberkahan tersendiri. Setelah dikonfirmasi oleh para jurnalis papan atas, Chelsea saat ini sedang mempertimbangkan untuk segera bergerak cepat, lalu menyodorkan proposal kontrak dan mendekati agen John Stones. Sumber internal klub mungkin mencoba meremehkan rumor tersebut sebulan yang lalu untuk menjaga sebuah kerahasiaan. Tetapi hari ini, semuanya telah terbuka. John Stones benar-benar menjadi target serius Chelsea, dan ini bisa dibilang sudah dikonfirmasi validitasnya. Mendatangkan bek veteran seperti John Stones dan bek potensial sekelas Maxence Lacroix di satu jendela transfer yang sama, ini bukanlah gaya yang familiar yang biasa dilakukan oleh Bluco selama beberapa tahun ke belakang. Jika Bluco benar-benar berhasil mendatangkan keduanya ke Stamford Bridge, apresiasi hebat wajib kita berikan kepada manajemen Chelsea yang tampaknya kini sudah bangkit dan berbenah setelah bertahun-tahun tertidur lelap. Sekarang giliran zona Chelsea Indonesia yang bertanya kepada kalian. Bagaimana menurut kalian Blues? Setujukah kalian jika Chelsea mendatangkan palang pintu pertahanan senior dalam diri John Stones untuk menambal kelemahan lini belakang Chelsea? Ataukah The Blues harus tetap fokus dan mendatangkan daun-daun muda potensial? Tuliskan jawaban dan argumen kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2.
Kita lanjut ke update yang kedua, dan update ini tidak kalah panasnya. Kabar terbaru melaporkan bahwa Aston Villa kini sedang bergerak cepat dan sangat aktif untuk mengincar tidak hanya satu tetapi dua pemain Chelsea sekaligus. Kedua pemain tersebut adalah sang striker Nicolas Jackson dan sang pemain sayap Alejandro Garnacho. Mari kita bedah situasi Garnacho terlebih dahulu. Aston Villa dikabarkan sudah tidak main-main lagi. Mereka telah mengirimkan tawaran resmi ke meja manajemen Chelsea untuk memboyong Alejandro Garnacho. Tawaran yang diajukan berupa skema pinjaman yang disertai dengan opsi kewajiban membeli atau obligation to buy secara permanen setelah sang pemain mencapai beberapa syarat yang telah disepakati. Tawaran ini sudah dilayangkan dan Aston Villa kini sedang duduk menanti jawaban dari pihak Chelsea. Unai Emery sendiri dilaporkan sudah menyetujui rencana mendatangkan Garnacho secara penuh, bahkan menjadikan sang pemain tersebut sebagai salah satu target teratas dalam daftar belanja Aston Villa di musim panas ini. Namun Chelsea tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka belum memberikan jawaban apapun karena masih menunggu tawaran yang lebih menguntungkan dari klub-klub Eropa lainnya. Secara spesifik, Chelsea masih menunggu pergerakan dari klub ibu kota Italia AS Roma. Sedari minggu lalu, AS Roma tampak maju mundur dan belum sepenuhnya yakin untuk mengeluarkan dana demi mendatangkan Alejandro Garnacho. Tetapi sebuah plot twist akhirnya telah terjadi. Setelah target incaran AS Roma, yakni Crescencio Summerville dipastikan lepas dari genggaman mereka karena sang pemain lebih tergiur oleh tawaran fantastis bermain di Liga Arab Saudi. Keadaan pun sepenuhnya telah berubah. Besar kemungkinan Igalo Rossi akan kembali mengetuk pintu Chelsea untuk melanjutkan negosiasi tentang transfer Garnacho. Meski begitu, The Blues akan tetap bersikap profesional. Mereka akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak perwakilan Garnacho dan menanyakan kemana arah hati sang pemain untuk melanjutkan karirnya. Prinsip awal Chelsea sangat tegas, yaitu Chelsea tidak akan mempersulit kepindahan Garnacho jika harganya sesuai. Dari kubu Garnacho sendiri, santer dikabarkan bahwa ia lebih ingin melanjutkan karirnya merumput di Serie A Italia. Ia merasa gaya mainnya cocok di sana dan ingin menjauhi Premier League yang terkenal sangat kejam dengan tekanan masif, baik itu dari sorotan media Inggris maupun tuntutan supporter yang tidak ada habisnya. Di sisi lain, selain mengamankan tanda tangan Alejandro Garnacho, Aston Villa juga sedang bergerak diam-diam untuk mendatangkan Nicolas Jackson. Sekadar mengingatkan, Nicolas Jackson adalah pemain incaran Aston Villa pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Namun entah mengapa dan apa yang terjadi di balik layar, kesepakatan tersebut tiba-tiba runtuh dan gagal disepakati. Nicolas Jackson sendiri memiliki hubungan personal yang sangat baik dengan sang pelatih Unai Emery, yang menjadikan transfer kali ini sangat mungkin terjadi dan bisa saja berjalan mulus. Bandrol Nicolas Jackson yang mencapai angka fantastis 65 juta pound sterling sepertinya bukan persoalan berarti untuk kas keuangan Aston Villa saat ini. Mereka baru saja mendapatkan suntikan dana segar bernilai sangat masif setelah resmi melepas bintang andalannya Morgan Rogers di angka yang sangat tidak masuk akal yang mencapai 117 juta pounds. Uang bukanlah masalah bagi klub asal Birmingham tersebut. Namun di balik rentetan transfer yang kita bahas tadi, muncul sebuah teori konspirasi dari kalangan fans sepak bola. Banyak yang berteori bahwa apa yang dilakukan Chelsea dan Aston Villa saat ini sebenarnya adalah sebuah taktik bisnis tingkat tinggi.
Mereka dituding sedang membantu satu sama lain demi menghindari raport merah dalam pembukuan finansial klub agar tidak terjerat sanksi PSR. Demi mendapat pembukuan yang seimbang dan menghindari pengurangan poin, kedua klub dicurigai saling melakukan markup atau penggelembungan harga dari pemain masing-masing. Teori ini bukan tanpa preseden. Praktik serupa pernah terjadi dengan sangat mencolok pada 3 musim yang lalu, tepatnya di musim 2023-2024. Saat itu, Aston Villa lebih dulu membeli Ian Maatsen dari Chelsea dengan harga yang cukup tinggi, yakni 37,5 juta pounds. Sebagai balasannya, Chelsea entah mengapa berani mengeluarkan dana sebesar 19 juta pound sterling hanya untuk merekrut wonderkid milik Aston Villa yang bernama Omari Kellyman. Lucunya, hingga saat ini, sang wonderkid tersebut bahkan belum sekalipun diberikan menit bermain untuk tim senior Chelsea. Dan bahkan untuk sekedar berlatih bersama di tim utama saja, Omari Kellyman sangat jarang sekali ikutan. Apa yang sebenarnya terjadi pada transfer yang melibatkan Chelsea dan Aston Villa ini, mungkin hanya Tuhan dan akuntan mereka sajalah yang tahu kebenarannya. Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Apakah ini sebuah strategi licik namun cerdik demi selamat dari sanksi? Atau ini memang sekedar jual beli pemain biasa yang lumrah terjadi di pasar transfer modern? Dan menurut pandangan taktis kalian, apakah ini langkah yang tepat bagi Chelsea untuk menjual Nicolas Jackson dan Alejandro Garnacho ke sesama rival yang bersaing di papan atas Premier League? Tulis jawaban dan analisa panjang kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Memasuki pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir di episode kali ini, Chelsea ternyata masih belum puas dengan perombakan skuad mereka. The Blues kembali bergerilya mencari pemain baru sebagai langkah konkret dalam memperkuat tulang punggung tim. Setelah beberapa hari yang lalu, manajemen begitu memfokuskan diri untuk memperkuat lini belakang dengan melakukan pendekatan kepada nama-nama yang sudah teruji di medan perang Premier League, seperti Maxence Lacroix dan juga John Stones. Kali ini radar transfer bergeser tajam ke sektor jantung permainan atau sektor lini tengah. Kebutuhan akan gelandang baru ini bisa dibilang sangat mendesak untuk skuad Chelsea. Di tengah ketidakpastian masa depan Enzo Fernandez yang tiada henti dirumorkan dengan pintu keluar Stamford Bridge, Chelsea harus tetap bergerak maju dan proaktif. Mereka wajib mencari gelandang-gelandang potensial demi memuluskan taktik penguasaan bola dan sirkulasi cepat ala Xabi Alonso. Ditambah lagi setelah resmi menjual Andre Santos ke Manchester United baru-baru ini, Chelsea kini dipastikan telah kekurangan stok gelandang. Manajemen telah mengetuk palu. Mereka akan mendatangkan setidaknya satu gelandang top baru di musim panas ini. Tidak peduli apakah Enzo Fernandez akhirnya memutuskan bertahan atau pergi meninggalkan klub. Yang membuat semakin menarik adalah pergerakan agresif Chelsea di pasar transfer akhir-akhir ini. Laporan terbaru menyebutkan bahwa The Blues bahkan sudah langsung melepaskan tawaran resmi pertama untuk gelandang andalan milik AFC Bournemouth yang bernama Alex Scott. Chelsea telah menyodorkan mahar sebesar 64 juta pound sterling ke meja dewan direksi The Cherries. Namun sayang seribu sayang, pihak Bournemouth langsung membalas dan menolak mentah-mentah tawaran besar tersebut tanpa pikir panjang. Sikap Bournemouth sangat keras. Mereka secara resmi memberitahu Chelsea, sama seperti peringatan yang sudah mereka sampaikan sebelumnya kepada Arsenal, Manchester City, dan Manchester United, bahwa Bournemouth sama sekali tidak berniat untuk menjual sang gelandang andalan mereka. Namun titik terangnya
terletak pada sikap sang pemain sendiri. Alex Scott telah memberikan indikasi kuat kepada agennya bahwa ia tidak memiliki rencana setidaknya sejauh ini untuk menandatangani kesepakatan perpanjangan kontrak baru demi bisa bermain lebih lama di Vitality Stadium. Melihat situasi ini, tentu menguntungkan dari pihak pembeli. Chelsea dikabarkan masih belum mau mengibarkan bendera putih. Mereka menolak menyerah dalam perburuan mendatangkan Alex Scott, dan tawaran kedua bernilai 80 juta pound sterling dikabarkan sedang disiapkan manajemen Chelsea. Angka 80 juta pound sterling seharusnya sudah cukup rasional untuk membuat Bournemouth luluh dan merelakan kepergian sang pemain, mengingat kontrak Alex Scott kini hanya menyisakan 2 tahun lagi. Jika mereka tidak menjualnya sekarang, maka harganya akan anjlok di musim depan. Uniknya, perburuan ini tidak hanya terpaku pada satu nama saja. Selain Alex Scott, Chelsea juga santer dikabarkan mengincar maestro gelandang lain yang sudah sangat berpengalaman di kerasnya Premier League dan saat ini sedang berseragam Newcastle United. Siapa lagi kalau bukan Bruno Guimaraes? Untuk kasus Bruno Guimaraes, Chelsea terpantau bermain lebih cantik dan lebih tenang dalam melakukan pendekatan. Saat ini rival sekota kita, Arsenal, memang menjadi yang terdepan dalam negosiasi dengan sang pemain asal Brazil tersebut. Namun waspadalah, Chelsea bisa saja melakukan manuver mematikan dan kembali menyalip Arsenal di tikungan terakhir, seperti kejadian beberapa waktu lalu saat Chelsea membajak transfer Morgan Rogers. Hanya saja yang membedakan dengan kasus Alex Scott adalah release clause dan bandrol harga Bruno Guimaraes yang dipatok lebih dari 90 juta pound sterling. Sepertinya membuat manajemen Chelsea masih sedikit enggan dan berhati-hati untuk menawar sang pemain secara resmi. Selain Alex Scott dan Bruno Guimaraes, jangan lupakan juga nama Adam Wharton. Pemain muda berbakat ini juga dipastikan masuk ke dalam daftar pendek kandidat gelandang yang ingin didatangkan langsung ke London Barat berkat performa impresifnya. Jika kita menganalisa secara mendalam, terlihat sangat jelas dari pola transfer ini bahwa strategi Chelsea telah berubah drastis. Chelsea di era Xabi Alonso memang secara eksklusif mengincar nama-nama yang sudah terbukti kualitasnya dan sudah teruji secara mental serta fisik di Premier League. The Blues tampaknya sudah kapok dan tidak mau coba-coba lagi untuk membeli pemain-pemain muda antah berantah dari liga-liga di luar Premier League yang membutuhkan waktu adaptasi sampai bertahun-tahun. Manajemen kali ini bersikap sangat tegas. Mereka ingin segera memperkuat kekuatan tim utama dan siap menantang dominasi klub lain untuk bersaing secara nyata memperebutkan gelar juara di musim depan. Tidak ada waktu untuk menunggu pemain-pemain berkembang. Chelsea membutuhkan piala sekarang juga. Sebelum menutup video episode kali ini, Zona Chelsea Indonesia ingin mendengar suara kalian. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari nama-nama gelandang hebat yang sudah kita bahas panjang lebar tadi, mulai dari Alex Scott yang elegan, lalu Bruno Guimaraes yang agresif, hingga Adam Wharton yang penuh dengan determinasi. Manakah gelandang yang menjadi pilihan hati kalian untuk memperkuat sektor lini tengah Chelsea di musim depan? Tuliskan pilihan beserta alasan kalian di kolom komentar di bawah Blues. Berikut adalah 3 update krusial mengenai pergerakan transfer Chelsea di musim panas ini. Mulai dari potensi kedatangan John Stones yang akan membawa segudang pengalaman. Lalu intrik bisnis dengan Aston Villa yang melibatkan Garnacho dan Nicholas Jackson. Hingga perburuan gelandang jangkar baru demi menyempurnakan taktik Xabi Alonso. Satu hal yang pasti,
Manajemen Chelsea kini sedang tidak main-main lagi. Kita sedang menuju era baru yang menjanjikan trofi demi trofi hadir di Stamford Bridge. Jendela transfer musim panas masih jauh dari kata selesai. Tetapi arah Chelsea mau dibawa kemana semakin terlihat menjanjikan dari hari ke hari. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dukungan teman-teman sangat berarti untuk channel ini agar terus berkembang memberikan berita-berita terbaik seputar The Blues. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke grup-grup Chelsea kalian, dan pastikan sudah subscribe. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Zona Chelsea Indonesia pamit undur diri dari hadapan kalian. Tetap jaga kesehatan, terus dukung tim kebanggaan kita dalam keadaan apapun, dan sampai jumpa lagi di video update Chelsea selanjutnya. Keep the blue flag flying high, dan salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.